Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, apa yang Tuhan inginkan dariku? Apa yang Tuhan inginkan dariku? Mazmur 50. Mazmur 50. Kita membaca ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ibadah yang sejati, apa yang Tuhan inginkan dariku. Mazmur 50 ini adalah sebuah mazmur pembaharuan perjanjian umat dengan Allah. Mazmur ini sekaligus juga merupakan sebuah peringatan yang sangat keras dari surga bagi umat Tuhan dan juga bagi seluruh penduduk dunia, tentang apa yang penting, apa yang berlaku di hadapan Tuhan, dan apa yang harus didengar oleh semua orang. Mazmur ini ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin pujian dari kaum Lewi di Bait Allah. Kita baca dalam 1 Tawarikh 6 ayat 39. Dan Asaf ini juga yang menulis Mazmur 73 sampai 83. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel adalah pusat ibadah bangsa Israel. Dan Mazmur 50 ini adalah pusat dari makna atau arti dari perjanjian tersebut. Perjanjian itu adalah perjanjian yang telah Allah ikat dengan bangsa Israel. Dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, tepatnya adalah karat berit, memotong perjanjian. Artinya Allah memotong perjanjian dengan bangsa Israel. Artinya Allah yang berinisiatif dengan memotong korban sembelihan sebagai dasar perjanjian dengan bangsa Israel. Allah sangat serius dengan janjinya, dan dialah yang menjamin perjanjian itu. Dan perjanjian ini kemudian juga berlaku untuk setiap pribadi orang percaya. Bangsa Israel dipanggil untuk menjawab dan memelihara perjanjian itu. Hal ini juga terlihat dalam perjanjian Allah dengan Abraham dan juga dengan Musa dan berbagai perjanjian yang lain.
Dan perjanjian ini juga mencakup seluruh bagian aspek kehidupan. Perjanjian ini dari pihak manusia, dari pihak kita, harus selalu diperbaharui. Harus ada keputusan yang baru, ada komitmen yang baru, penyerahan diri yang baru dari setiap generasi, dari tiap-tiap kita secara pribadi, dari waktu ke waktu. Inilah yang dimaksudkan dengan kebangunan rohani. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi manusia, umat Tuhan, sering mengingkari janjinya dan meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya perjanjian harus diperbaharui. Seperti Yosua yang mengatakan, "Aku dan seisi rumahku akan mengikut Tuhan." Keputusan dan penyerahan diri secara terus-menerus, secara baru ini dan secara tegas dan jelas harus dilakukan dari waktu ke waktu. Juga saat bangsa Israel mengalami kebangunan rohani di bawah pimpinan Ezra dan berjanji untuk menyembah Allah Yahweh, bersyukur akan kebaikan pemberian keselamatan dari Allah Yahweh, memiliki hati yang terbuka dan jujur di hadapan Allah, dan mau menuruti firman-Nya. Itulah ibadah yang sejati. Bukan sekedar membawa korban sembelihan, bukan sekedar ibadah formil saja, tetapi membuat keputusan dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Itulah kebangunan rohani. Pembaharuan perjanjian ini, kebangunan rohani ini, menekankan kembali hal-hal mana yang terpenting dalam kehidupan, dalam hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Allah bukan butuh syukur dan pujian kita untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan. Tetapi agar kita manusia, agar kehidupan manusia dipenuhi sukacita dalam hubungan dengan Allah yang memberikan berkat bagi mereka yang hidup dalam perjanjiannya. Saat kita bersyukur dan memuji Tuhan, berkat-Nya datang atas kita. Kita di masa kini juga memiliki perjanjian yang baru. Kita di masa kini hidup dalam perjanjian yang baru yang telah dibawa oleh Yesus Kristus melalui korban penebusannya di kayu salib yang berlaku sekali untuk selamanya. Kita baca dalam Ibrani 9 ayat 28 dan juga 10 ayat 12. Kita tidak lagi memerlukan korban sembelihan, karena Yesuslah korban yang sempurna bagi pengampunan dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan tentang Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia." Jadi saat kita memandang kepada Yesus, kepada kayu salib, di mana Yesus mati sebagai ganti dosa kita, maka kita diselamatkan. Korban Yesus di kayu salib cukup sekali untuk selamanya. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan bahwa kita dapat datang dengan berani setiap saat kepada tahta keselamatan Allah. Sungguh luar biasa. Saat kita memandang salib Yesus, kita diselamatkan. Saat kita memandang diri kita sendiri, maka kita binasa. Maka kita dipanggil untuk selalu memandang pada salib Kristus, pada korban Kristus. Meskipun demikian, kita dipanggil untuk bertobat, untuk menerima Injil. Yesus berkata dalam Markus 1 ayat 15, "Bertobatlah kamu dan percayalah kepada Injil, karena kerajaan Allah sudah dekat." Kita harus bertobat dan percaya kepada Injil Yesus dan memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Inilah masa anugerah. Roma 2 ayat 4 mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Inilah masa anugerah untuk bertobat dan dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita bagi Tuhan dalam ketaatan dan dalam pelayanan baginya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Persembahkanlah tubuhmu, dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Dulu umat Israel membawa korban sembelihan di hadapan Tuhan untuk penebusan dosa. Sekarang kita sebagai pengikut Yesus, sebagai Israel sejati, kita sekarang memandang dan mengandalkan korban Yesus di kayu salib. Tetapi prinsip-prinsipnya tetap sama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memiliki hati yang menerima Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan mentaati perintahnya. Allah menginginkan pembaharuan janji kita, pertobatan kita, penyerahan diri kita.
kepercayaan kita kepadanya, syukur kita kepadanya. Kita baca ayat 14. Mazmur ini terbagi dalam 3 bagian besar. Pertama, panggilan beribadah, ayat pertama sampai 6. Bagian kedua, makna ibadah sejati, ayat 7 sampai 15. Dan bagian ketiga, peringatan untuk hidup dalam ibadah, ayat 16 sampai 23. Panggilan beribadah berlaku secara umum. Bagian kedua, ibadah sejati berlaku bagi umat Israel, umat percaya pada waktu itu, zaman perjanjian lama, dan juga berlaku untuk kita. Dan yang ketiga, bagian ketiga adalah bagian peringatan untuk seluruh dunia, untuk semua orang. Pertama, panggilan beribadah, ayat 1 sampai 6. Panggilan beribadah, ayat 1 sampai 6. Bagian ini menjelaskan bagaimana Allah dari awalnya sampai hari ini memanggil orang untuk beribadah kepadanya. Tetapi akan tiba waktunya di mana Allah akan memanggil semua orang untuk dihakimi dalam keadilannya. Allah masih bersabar dengan memanggil manusia untuk datang memperbaharui perjanjian dengannya. Kita baca ayat 1 dan ayat 5. Tuhan telah berbicara di masa lalu, Tuhan sedang berbicara di masa kini, dan Tuhan akan berbicara di masa depan. Dan inilah masa anugerah, dipanggil untuk menggunakan masa ini untuk memperbaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Allah digambarkan juga penuh keadilan dalam ayat 2 dan ayat 3. Ada gambaran teofani di sini, gambaran kekuasaan dan kemuliaan Allah yang luar biasa. Tujuannya adalah agar umat Tuhan dan seluruh manusia menyadari keberadaan mereka yang bergantung kepada Allah, mengakui, menyembah, dan menuruti Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Juga digambarkan Allah berhak dan akan mengadili manusia dalam ayat 4. Allah digambarkan sebagai Allah yang adil. Dan juga Allah memanggil manusia untuk menghadap tahta kemuliaan dan pengadilannya, karena Allah Yahweh adalah hakim dalam ayat yang ke-6. Akan tiba waktunya di mana Allah akan memanggil semua orang untuk penghakimannya yang adil. Dalam Mazmur 49 ayat 21 ditegaskan bahwa keangkuhan manusia yang sombong dan sok tahu dengan segala kehebatannya, tetapi tidak mengerti siapa itu Allah dan apa yang dituntut oleh Allah, disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Janganlah kita dungu, jangan sampai kita demikian bodoh dan digambarkan seperti hewan. Dalam perjanjian baru ditegaskan dengan sangat kuat bahwa penghakiman Tuhan dimulai dari rumah Tuhan, dari umat Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. Mari sama-sama kita memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Kalau kita telah gagal dan bersalah, mari sama-sama kita bertobat. Kita bersyukur atas masa anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita buat keputusan untuk percaya kepadanya, datang kepadanya, dan bersyukur kepadanya untuk keselamatan yang berlaku bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita perbarui janji kita, nasar kita di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua adalah makna ibadah sejati. Makna ibadah sejati ayat 7 sampai 15. Di sini Allah berbicara kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Allah berbicara mengenai ibadah yang sejati dan tugas manusia untuk bersyukur kepada Tuhan, merendahkan diri, memegang janji, bersyukur dan taat. Yang terutama adalah pembaharuan janji kita, kemauan untuk memegang janji kita dan bersyukur kepadanya. Peganglah nasarmu, peganglah janjimu. Di sini Allah mengkritik sangat keras umatnya karena umatnya tidak memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Allah menjawab di ayat 12 bahwa Dia memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Dialah yang berkuasa. Allah tidak butuh persembahan. Korban sembelihan adalah untuk kepentingan umat sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Jangan diputarbalikan. Di sini ada kritik keras terhadap pemahaman yang salah akan ibadah yang bersifat formil ritual semata. Seolah-olah membawa korban persembahan sudah cukup, padahal yang Allah minta, yang Allah tuntut adalah hati yang mau taat dan sikap syukur serta melakukan kehendak Tuhan. Kita baca ayat 14 dan ayat 23. Ritual korban persembahan untuk penebusan dosa adalah untuk umat Tuhan dan bukan untuk kepentingan Tuhan. Bagi kita di masa kini, dalam masa perjanjian baru, korban yang sempurna
adalah dalam Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dan Ibrani 10 ayat 12 mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dia berkuasa. Bukan pola, bukan cara, dan bahkan liturgi ibadah yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah sikap hati. Tanpa sikap hati yang benar, semua pola ibadah sia-sia. Korban yang kita bawa saat ini bukan korban sembelihan dan bukan untuk penebusan, karena semua telah ditanggung oleh Yesus. Tetapi sekarang kita membawa korban syukur karena telah ditebus, karena telah diselamatkan. Sungguh luar biasa bahwa Allah di sini memberikan jalan keluar, solusi bagi kita. Ayat 15, untuk berseru kepadanya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan melembutkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Luar biasa. Dipanggil untuk selalu berseru kepada Tuhan dan Dia akan mendengar. Dipanggil untuk selalu ingat nomor telepon sorga, yaitu 5015 Mazmur 50 ayat 15. Setiap saat kita dapat berseru kepada Tuhan dalam segala keadaan. Telepon atau HP Allah dalam bahasa kita selalu ada sinyal, selalu dapat dihubungi. Dia selalu ada jaringan. Setiap saat kita dapat berseru, dapat menghubungi Dia. Luar biasa. Gunakanlah kesempatan yang luar biasa ini. Ada hak istimewa, ada janji Tuhan yang luar biasa. Kita boleh berseru kepada Dia setiap saat dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Dan Allah mau mendengar. SOS, save our souls. Allah mendengar panggilan darurat kita. Dia mau mendengar kita. Dan kita boleh yakin karena Dia punya kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Tuhan Yesus. Dan Roma 10 ayat 13 mengatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Gunakanlah selalu nomor telepon sorga. Hubungilah Tuhan setiap saat dalam segala situasi. Tuhan memberikan solusi yang luar biasa, jalan keselamatan bagi kita, bagi mereka yang berseru kepadanya. Pada saat kita berseru, kita meyakini akan pribadi Allah Yahweh yang berkuasa. Kita boleh manggilnya dalam setiap saat. Ada janji pertolongannya. Dan kemudian kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah ibadah kita bersifat formil ritual semata, karena kewajiban semata? Ataukah kita beribadah sungguh dalam sikap kerendahan hati, dengan hati yang terbuka, dengan sikap syukur, dan mau mentaati perintah Tuhan? Maukah kita memperbaharui dan memegang janji kita? Bagian ketiga adalah peringatan untuk hidup dalam ibadah. Peringatan untuk hidup dalam ibadah, ayat 16-23. Peringatan ini ditujukan kepada semua orang di dunia ini untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, dan menurutinya. Tuhan memberikan peringatan yang keras pada semua orang yang tidak mentaati hukum-hukumnya, yang tetap tinggal dalam dosa, dalam mencuri, dalam berzina, berkata dusta, memfitnah, dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Di sini digambarkan sebuah kemunafikan yang luar biasa. Tetap beribadah, padahal hati dan kelakuan jauh dari Tuhan. Pura-pura bertanya akan Tuhan, tetapi sebenarnya tidak peduli. Yang Tuhan inginkan, harusnya kita mengerti dan menuruti hukum Tuhan. Mentaati hukum Tuhan adalah wujud cinta kasih kepada Tuhan. Juga saat kita mentaati hukum Tuhan, kita mewujudkan gambar dan rupa Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai ciptaannya. Hukum Tuhan tidak bertujuan untuk menekan atau menyiksa kita, tetapi tujuan hukum Tuhan adalah memberikan kepada kita kehidupan, sehingga kita ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada keamanan, ada sukacita dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Hanya iblis
yang mau membohongi kita dan juga membodohi kita, seolah-olah Allah mau tindas kita. Kita harus waspada. Kita harus selalu sadar bahwa melakukan hukum Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Hukum Tuhan adalah wujud kasih karunia Allah bagi kita. Keselamatan adalah pemberian Tuhan, dan manusia dipanggil untuk menerimanya, mensyukurinya, dan mentaati perintah Tuhan. Sukacita sejati kita peroleh dalam ketaatan kepada Tuhan. Ada ketenangan jiwa. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Tuhan Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini berarti memuji Tuhan dan bersyukur. Ini juga berarti menghargai sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan dan tidak menyebutnya dengan kata-kata macam-macam binatang. Tuhan telah dan akan memberikan keselamatannya kepada kita. Ayat 23. Janji penyertaannya pasti. Apa yang Tuhan inginkan daripadaku? Secara praktis, apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai ibadah yang sejati? Mazmur 50 ini memberikan 10 jawaban praktis yang dapat kita renungkan, yang ingin saya sebutkan secara singkat saat ini. Mari sama-sama kita renungkan. Yang pertama adalah berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ayat 14 dan juga ayat 23. Kita membawa korban syukur kita melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, peganglah janjimu. Ayat 14, perbaharuilah janjimu. Yang ketiga, carilah dan berserulah kepada Tuhan dalam segala situasi. Ayat 15. Gunakanlah nomor telepon sorga 5015, Mazmur 50:15. Berserulah kepada Tuhan dalam setiap keadaan, maka Dia akan menolong. Yang keempat, menghormati dan mendengar teguran firman Tuhan. Ayat 16 dan 17. Katakan, Tuhan, aku mau siap ditegur oleh firman-Mu, untuk menghormati firman-Mu. Yang kelima, menjauhi kejahatan. Ayat 18. Katakan kita mau menjauhi kejahatan yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang keenam, jagalah perkataanmu. Ayat 19-20. Kita mau menggunakan kata-kata kita untuk memberkati orang lain, mendorong orang lain, memotivasi orang lain, menghibur orang lain, bukan untuk menjatuhkan dan menghina orang lain. Yang ketujuh, jangan meremehkan Tuhan. Ayat 21. Jangan kita anggap Tuhan membiarkan kita saja. Kita masih akan hidup lama. Kita masih bisa buat apa yang kita mau, seolah-olah kita yang memegang kendali atas hidup kita. Jangan remehkan Tuhan. Tuhan pasti juga akan menuntut dari kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita melakukan apa yang kita mau. Jangan remehkan Tuhan. Yang kedelapan, jangan lupakan Tuhan. Ayat 22. Tetaplah ingatlah Tuhan dan hiduplah di hadapan Tuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kesembilan, hiduplah dalam jalan yang jujur. Hiduplah dalam jalan yang jujur. Ayat 23. Kita berusaha dalam segala situasi kehidupan kita dengan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk hidup dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari kita. Dalam segala hal kita hidup jujur dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan terakhir yang ke-10, muliakanlah, hormatilah Tuhan. Muliakanlah, hormatilah Tuhan. Ayat 23. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kehidupan kita secara keseluruhan menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap kita. Amin.